Mami me permet la moustache et la capucha. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Zito patapilo, mila takatiki takatiki. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Zito patapilo, mila takatiki tuletika. Mami me permet la moustache et la capucha. La capucha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di channel Ali. Kali ini kita akan membahas mengenai pasal 4 aliran anarkisme yang paling banyak pengikutnya. Ini masih saya yang bahas hanya 4 saja, tetapi jumlah aliran anarkisme lebih dari 4. Tapi jangan khawatir, nanti akan saya ulas satu persatu ya. Jadi terus pantengin channel saya dan jangan lupa di subscribe ya dan klik tombol loncengnya. Oke, kita langsung saja ke videonya, simak berikut ini. Etimologi, pengertian anarkisme menurut bahasa. Anarkisme berasal dari kata dasar anarki, dengan imbuhan isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari anarki, bahasa Inggris, atau anarki, bahasa Belanda, Jerman, Prancis, yang berakar dari kata bahasa Yunani, anarchos, anarchein. Ini merupakan kata bentukan a, tidak, tanpa nihil, negasi, yang disisipi huruf n dengan archos, arkeia, pemerintah, kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas secara kursif, represif, termasuk perbudakan dan tirani. Maka anarchos, anarchein berarti tanpa pemerintahan atau pengelolaan dan koordinasi, tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya. Bentuk kata anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan ahieranisme sendiri berarti paham, ajaran, ideologi, aliran dan pemikiran anarkisme di dunia. Aliran dan pemikiran yang berbeda di dalam anarkisme adalah suatu bentuk dari berkembangnya ideologi ini berdasarkan perbedaan latar belakang tokoh, peristiwa-peristiwa tertentu dan tempat, lokasi aliran itu berkembang. 1. Anarkisme kolektif. Kelompok anarkisme kolektif sering diasosiasikan dengan kelompok anti-otoritarian pimpinan Mikhail Bakunin yang memisahkan diri dari Internasional Pertama. Kelompok ini kemudian membentuk pertemuan sendiri di Saint-Imier tahun 1872. Disinilah awal perbedaan antara kaum anarkis dengan Marxis. Dan sejak saat itu kaum anarkis menempuh jalur perjuangan yang berbeda dengan kaum Marxis. Perbedaan itu terutama dalam hal persepsi terhadap negara. Doktrin utama dari anarkis kolektif adalah penghapusan segala bentuk negara dan penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian proses produksi. Doktrin pertama merupakan terminologi umum anarkisme, tetapi kemudian diberikan penekanan pada istilah kolektif oleh Bakunin sebagai perbedaan terhadap ide negara sosialis yang dihubungkan dengan kaum Marxis. Sedangkan pada doktrin kedua, anarkis kolektif mengutamakan penghapusan adanya segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik secara kolektif yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Menurut mereka, pekerja seharusnya dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka kontribusikan pada proses produksi, dan bukan menurut apa yang mereka inginkan.
2. Anarkisme komunis. Anarkisme komunis memandang bahwa setiap individu seharusnya bebas memperoleh bagian dari suatu hak milik dalam proses produksi berdasarkan kebutuhan mereka. Kelompok anarkisme komunis menekankan pada egalitarianisme, persamaan, penghapusan hierarki sosial, penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara dan hak milik pribadi adalah hal-hal yang tidak seharusnya eksis dalam anarkisme komunis. Setiap orang dan kelompok berhak dan bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri. 3. Anarkisme sindikalis. Anarkosindikalisme adalah salah satu cabang anarkisme yang lebih menekankan pada gerakan buruh. Labor movement. Sindikalisme, dalam bahasa Perancis berarti trade unionism. Kelompok ini berpandangan bahwa serikat-serikat buruh, labor unions, mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial secara revolusioner, mengganti kapitalisme serta menghapuskan negara dan diganti dengan masyarakat demokratisnya, dikendalikan oleh pekerja. Anarkosindikalisme juga menolak sistem gaji dan hak milik dalam pengertian produksi. Prinsip-prinsip dasar yang membedakan anarkosindikalisme dengan kelompok lainnya dalam anarkisme adalah 1. Solidaritas pekerja, worker solidarity. 2. Aksi langsung, direct action. Dan 3. Manajemen mandiri buruh, worker self-management. 4. Anarkisme individualis. Anarkisme individualisme atau individual anarkisme adalah salah satu tradisi filsafat dalam anarkisme yang menekankan pada persamaan kebebasan dan kebebasan individual. Konsep ini umumnya berasal dari liberalisme klasik. Kelompok individual anarkisme percaya bahwa hati nurani individu seharusnya tidak boleh dibatasi oleh institusi atau badan-badan kolektif atau otoritas publik. Karena berasal dari tradisi liberalisme, individual anarkisme sering disebut juga dengan nama anarkisme liberal. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam individual anarkisme antara lain adalah Max Stirner, Josiah Warren, Benjamin Tucker, John Henry Mackay, Fred Woodward, dan lain-lain. Kebanyakan dari tokoh-tokoh individual anarkisme berasal dari Amerika Serikat, yang menjadi basis liberalisme. Oleh karena itu, pandangan mereka terhadap konsep individual anarkisme kebanyakan dipengaruhi juga oleh alam pemikiran liberalisme. Anarkisme individualis sering juga disebut anarkisme egois karena salah satu tokohnya, Max Stirner, menulis buku Der Einzige und sein Eigentum, bahasa Inggris, The Ego and its Own, bahasa Indonesia, Ego dan Miliknya. Buku Stirner itu pada dasarnya adalah karya filsafat yang menganalisis ketergantungan manusia dengan apa yang dikenal sebagai kekuasaan yang lebih tinggi, higher power. Mungkin cukup sekian dari channel Ali. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe beserta loncengnya agar channel ini berkembang dan terus menguak fakta yang ada di dunia ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Ali.